Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dua orang penipu mengaku polisi Jumat dini hari lalu ditangkap. Dalam aksinya, pelaku menipu korban dengan modus bisa mempermudah urusan membuat surat izin mengemudi atau SIM. Mayat pria tewas berlumur darah Sabtu pagi ditemukan di gedung bekas bioskop di kawasan Pasar Cempaka, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah. Satu rumah di kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Minggu sore kemarin hangus terbakar di lahap si Jago Merah, beserta 2 unit bus dan 1 minibus yang terparkir di depannya. Saat ini terjadi kebakaran di Pondok Indah. Satu rumah di kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, Minggu sore kemarin hangus terbakar di lahap si Jago Merah, beserta 2 unit bus dan 1 minibus yang terparkir di depannya. Di Pondok Indah. 3 telaga biru TKP, 3 telaga biru. Warga di kawasan Teluk Dalam Komplek Pondok Indah, Banjarmasin Tengah, Minggu sore kemarin digegerkan atas musibah kebakaran yang terjadi pada salah satu rumah kosong di kawasan setempat. Selain satu rumah kosong tersebut, si Jago Merah juga menghanguskan 2 unit bus dan 1 minibus yang terparkir di depannya. Salah satu warga sekitar, Abdullah, mengatakan api bermula muncul dari minibus yang terparkir di halaman rumah kosong tersebut. Berapa dalam keadaan kosong nggak, Pak? Kosong, ada 2 orang. Berapa lawas sudah, Pak? Oh, sudah lama, hampir berapa tahun sudah. Ini kan dijual. Berarti keadaan rumahnya memang kosong, Pak lah? Hah? Keadaan rumah kosong pada saat itu? Iya, kosong. Nah, kita kan tahu masalah itu. Tapi jar buahnya itu dari mana, Pak? Dari base, jadi buahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Tidak hanya di kota Banjarmasin, musibah kebakaran juga terjadi di Martapura, Kabupaten Banjar, dan menghanguskan 1 unit toko cat. Kebakaran yang menghanguskan toko cat ini terjadi pada Minggu pagi di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 38,5, Kelurahan Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar. Lantaran banyak zat kimia di dalam toko cat yang terbakar ini, puluhan anggota damkar sempat kesulitan memadamkan api dan proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam. Salah satu anggota damkar, Gusti Yudi, mengatakan pemadaman api berlangsung cukup lambat karena titik api berada di dalam toko, namun seluruh akses masuk ke toko tersebut terkunci. Selain itu, karena banyak zat kimia yang terbakar, pihak harus menunggu bantuan alat bantu pernafasan agar bisa aman masuk dan memadamkan api di dalam toko. Sehingga penanganan ini jadi terlambat karena akses kita untuk masuk ke dalam itu susah, diperlukan alat bantu pernafasan, sedangkan kita sendiri cuma punya 1 unit dan dibantu 3 unit dari provinsi, kemudian juga dibantu alat pengisian dari relawan. Nah, ini yang menyebabkan penanganan menjadi lambat. Kemudian bahan yang terbakar sendiri itu adalah berupa masuk golongan bahan berbahaya dan beracun karena terdiri dari minyak, kemudian cat, kemudian juga ada dinar, dan mungkin ada beberapa bahan kimia lainnya yang ada di dalam. Sementara pemilik toko cat, Ansari, menduga kebakaran terjadi akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Karena di dalam tokonya ada 1 lampu dan 1 unit kulkas yang tetap dinyalakan meski toko sedang tutup. Kemungkinan kerugian yang diperkirakan ini berapa? Kalau di atas 100-an mungkin ada lah. Masalahnya, tapi kalau misalnya masalah ini kan kebanyakan ke tembok aja lagi jual di atas.
Kalau cat dekonya yang ibaratnya cat minyak lah jenisnya kan sudah dipindahin ke sini juga. Oh sempat Dipindahin sebelum anu kan pas waktu jadi toko ini kan dipindahin ke sini juga. Lawan kejadian ini kayaknya titik apinya ini di tengah. Sedangkan api ini kan kita nih lampu ini nyala cuma penerangan di muka aja. Di dalam itu kan cuma kulkas saja. Mungkin ya harus pendek kulkas itu mungkin lah, kita kada tahu bangernya lawas kan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun total kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tim PS Hartati sukses meraih 3 poin di laga perdana kompetisi Liga 2 Internal Peseban Banjarmasin. Usai menaklukkan tim FPTK 26 dengan skor 2-0 di lapangan Gelora Sungai Andai Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Mengenakan kostum merah celana putih, PS Hartati sempat bermain 10 orang di awal babak pertama lantaran kekurangan pemain usia 23 tahun. Meski demikian, semangat para pemainnya tak kendor, bahkan mampu unggul cepat di menit ke-8 melalui Haji Anang. Skor 1-0 untuk PS Hartati ini pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, para pemain PS Hartati kembali melancarkan serangan dan memperlebar keunggulan melalui gol yang dicetak Suryanata melalui titik putih di menit ke-71 dan membuat skor menjadi 2-0. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan PS Hartati. Manajer tim PS Hartati Muhammad Lutfi Darlan mengaku bersyukur atas kemenangan di laga perdana ini. Menurutnya PS Hartati bermain dengan baik dan kompak meski kekurangan pemain. Terkait pemain usia 23 tahun yang masih kurang, pihaknya akan mengupayakan penambahan pemain muda. Untuk penampilan perdana Hartati di Liga Internal Peseban, kita meraih kemenangan. Selanjutnya, karena ini persiapan termasuk mendadak, kita ikut kompetisi mendadak. Insya Allah pertandingan kedua kita akan lebih siap. Jadi pemain muda kita kurang. Kita cuma pemain muda cuma 2 orang. Insya Allah kita akan tambah 3 atau 4 orang pemain muda. Tadi sempat main 10 pemain tadi. Iya, karena kita kekurangan pemain U23. Oh iya. Jadi kan wajib itu ada 3 U23, kita cuma punya 2. Atas kemenangan ini, tim PS Hartati berada di puncak klasemen sementara Liga 2 Internal Peseban Banjarmasin 2020. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fahrulani melaporkan.